beberapa peraturan pemerintah, baik itu PP 49 tahun 2019 tentang masa transisi penghapusan tenaga honor yang dibatasi sampai dengan akhir kalau tidak salah tahun 2023. Kemudian ada PP 48 tahun 2005 tentang larangan pengangkatan tenaga honor oleh pemerintah daerah. Nah, tentu hari ini dengan adanya peraturan ini sehingga Pemkab Kabupaten Kota Baru melakukan ada beberapa langkah-langkah terkait ini yang kemudian atas kebijakan ini ada menimbulkan sesuatu riak atau gejolak tentunya di dalam SKPD terkait. Nah, sehingga mudah-mudahan pada pertemuan kali ini saya mengharapkan ini benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Kota Baru dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru. Tentang tenaga honor tentunya kita harus melihat, harus dibarengi dan diimbangi dengan pengangkatan CPNS dan juga P3K. Tanpa dibarengi itu tentu ada ruang-ruang yang akan kosong di setiap SKPD itu. Ada kekhawatiran kita, tentu ini nanti akan menjadi menghambat dalam lajunya kinerja di pemerintahan daerah, terutama SKPD yang menjadi basisnya pelayanan publik. Ada beberapa SKPD tentunya yang menjadi sentra pelayanan kita seperti perizinan terpadu satu pintu, kemudian di Capil, nah ini luar biasa, kemudian di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan ini jangan berimplikasi pada pekerjaan dan juga pelayanan terhadap masyarakat kita. Atas dasar inilah kerelawanan, penggajian dan tunjangan yang diberikan kepada tenaga honor ini adalah bersumber daripada APBD Kabupaten Kota Baru. Erat kaitannya dengan APBD Kabupaten Kota Baru, di sini ranahnya fungsi legislatif selaku fungsi pengawasan APBD tersebut. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu hari ini kita memanggil dinas terkait dan juga asesmen, kemudian Kabak Hukum dan BPKAD untuk minta klarifikasi yang terjadi pada saat ini, di mana hari ini Kota Baru juga tidak terlepas dengan namanya kondisi pandemi COVID, di mana kita distatuskan hari ini menduduki level 4 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tidak salah 7 dari kabupaten kota yang terdampak pengaruh COVID yang masuk di level 4, salah satunya adalah Kabupaten Kota Baru. Tentu di situasi seperti ini juga akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat kita. Nah, tentu di situasi seperti ini harus juga menjadi satu bahan pertimbangan kita dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan di dalam pemerintahan daerah. Jangan sampai langkah yang kita ambil akan menimbulkan riak dan juga keresahan, sehingga ini juga akan menimbulkan tidak kondusivitasnya wilayah Kabupaten Kota Baru. Bagaimana yang disampaikan oleh pimpinan rapat tadi, Ketua Dewan, bahwa menyikapi dari kondisi terakhir dari kebijakan Pak Bupati dalam rangka
menyikapi beberapa regulasi yang berkaitan dengan TNP di wilayah Kabupaten Kota Baru. Kami jelaskan bahwa TNP yang ada di Kabupaten Kota Baru terakhir berjumlah 1.145 orang, 1.145 orang, di mana TNP ini sebenarnya seharusnya sudah tidak ada lagi, dengan beberapa regulasi yang mengatur sebelumnya, di mana pada tahun 2005 kita sudah mengangkat TNP yang termasuk dalam database waktu itu. Kemudian juga 2012 kalau tidak salah, sisa dari database yang belum terangkat juga waktu itu sudah ada kebijakan pemerintah untuk mengangkat database, mengangkat TNP yang termasuk dalam database untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Terakhir, kondisinya adalah pada waktu itu ada TNP dengan status K1 dan K2, ya, di mana K2 tidak secara otomatis diangkat, tetapi melalui seleksi. Dan dari seleksi pada saat status K1 itu sampai saat ini ada sekitar 46 TNP dengan status K2, ya, yang belum diangkat jadi pegawai negeri sipil. Padahal waktu itu TNP inilah yang barangkali prioritas utama dari pemerintah pusat untuk mengakomodir mereka untuk dijadikan CPNS. Namun karena regulasi pada waktu itu mengharuskan adanya seleksi, sehingga ada TNP dengan kategori K2 ini yang belum sempat terangkat, yaitu sebanyak 46 orang, terdiri dari tenaga honorer guru dan teknis umum lainnya. Kemudian seiring dengan waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia kita pada waktu itu hingga saat ini, sehingga TNP ini bertambah lambat laun, ya, bertambah tiap tahun, yang akhirnya seperti katakan tadi, kondisi kita ada 1.145 TNP, ya, ada 1.145 TNP. Nah, seiring dengan regulasi yang berjalan, di mana dengan terbitnya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau 3K, ya, di situ ada klausul yang mengamanatkan kepada kita untuk tidak mengangkat non PNS, ya, selain PPK dan ASN. Jadi ada larangan dari pemerintah pusat kepada PPK dan hal ini Pak Bupati, ya, untuk melarang mengangkat tenaga non PNS. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kondisi terakhir ada 1.145 ini, ya, diperintahkan juga kepada kita untuk, ya, untuk secara bertahap menghapus tenaga TNP ini sampai dengan tahun 2023. Jadi sampai dengan akhir 2003 nanti diharapkan pemerintah daerah tidak lagi memiliki tenaga non PNS untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia pegawai kita hanya diisi oleh tenaga dengan status PNS dan P3K. Larangan ini tentunya barangkali menjadi perhatian kita semua, apalagi dikaitkan dengan kondisi keuangan kita.
di mana sampai dengan saat ini dari data TNP 1145 ini tidak kurang 20 miliar lebih kita untuk membiayai penggajian mereka, karena semua murni ditanggung oleh pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan kita, keuangan daerah. Nah, sejalan dengan adanya instruksi untuk meniadakan TNP, kemudian sejalan juga dengan upaya kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah inilah, barangkali kita perlu menyamakan persepsi bagaimana cara menyikapi dari TNP yang ada. Bagi kami sebenarnya dilema juga dari pemerintah daerah, ya. Di satu sisi kita membutuhkan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pelayanan maupun fungsi administrasi lainnya. Di sisi lain, kita juga terbebani dengan anggaran yang cukup besar, sehingga juga ini menjadi perhatian. Di sisi lain, kita juga diperintahkan untuk meniadakan non-TNPS ini. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, sehingga barangkali alhamdulillah pada hari ini DPRD mengagendakan untuk bagaimana bisa menjembatani kami untuk melaksanakan beberapa kebijakan ini terkait dengan TNP ini. Ya, mudah-mudahan ya, kita bisa membuat regulasi yang bisa diterima oleh semua pihak di satu sisi. Di sisi lain kita juga bisa mampu mempertahankan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD tadi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini barangkali sebagai entry point ya, untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi dalam rangka mengambil kebijakan yang bijaksana barangkali ketika kita diharuskan melaksanakan kebijakan untuk meniadakan 1145 TNP ini. Tentu ini suatu kesulitan tersendiri bagi kita, namun barangkali dengan kondisi yang ada, barangkali kita sikapi bersama bagaimana kiranya kebijakan kita yang kita ambil ini bisa diterima oleh semua pihak dan tidak mengganggu kinerja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kebijakan yang tidak familiar dan dalam artian pasti membuat kegaduhan, tapi di sisi lain kebijakan harus dijalankan. Pak Bupati pun dari awal-awal sudah menyampaikan ini tidak salahkah kita mengangkat ini gitu, sedangkan kita tahu aturannya. Jadi sampaikan dulu kita evaluasi secara bertahap dari beberapa evaluasi. Jadi kami sampaikan mungkin secara rinci. Yang pertama, kalau evaluasi kehadiran itu dari dahulu sampai sekarang masih kita laksanakan. Jadi memang TNP yang melanggar ketentuan dari kehadiran itu, kalau yang masuk kerja 10 hari secara berturut-turut itu sudah langsung dianggap mengundurkan diri. Kemudian yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 32 hari dianggap mengundurkan diri. Kemudian yang melanggar disiplin ataupun kode etik, narkoba, kemudian hal-hal lain, misalnya pencurian segala macam, termasuk yang ini pun juga bisa kita sampaikan kepada TNP waktu pengarahan di OPD. Kemudian dari jumlah TNP yang dianggarkan sejak tahun 2020 kami masuk DPKD itu ada 1175 dan terakhir kemarin di bulan Juni itu 1151 dan ada lagi yang berhenti kemudian diberhentikan itu ada 6 orang, jadi totalnya 1145 sebagaimana disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Dan kami juga melakukan pengetatan ini sampai absensi masuk siang, karena kebanyakan dari laporan dari kawan-kawan di SKPD ini dia cek log, kemudian jam-jam 9 kulit, kita datang lagi sore jam-jam setengah 5, cek log pulang selesai. Dan mungkin buat pian melihat mungkin nih, selama pengetatan ini
kira-kira TNP yang di sekretariat daerah ini, di sekretariat dewan ini tambah rajin nggak ada kira-kira. Nah, kan ketahuan nih, sama dengan SKPD lain. Itu kemudian sebagaimana hasil evaluasi kami, kemudian dari wawancara unjuk kerja, kemudian diterbitkan SPP tertanggal untuk yang periode 31 Oktober itu yang tidak kita perpanjang itu sebanyak 27 orang. 27 orang dengan pertimbangan satu disiplin dan kebutuhan organisasi. Karena ada disiplin, ada kebutuhan masing-masing kebutuhan organisasi, jadi SKPD-nya ini kita pakai kami ini kan, kami tidak butuhkan ini gitu kan. Nah, contohnya kayak di Capil, yang banyak kan di Capil ada lebih kurang 13 orang. Yang Capil kami tidak perlu lagi yang Capil di kecamatan ini. Kami perekaman cukup di Capil sini. Hanya karena dong Capil yang dibukukan itu yang untuk pramuka wilayah sana. Jadi yang bukukan Ampang itu masih ada di sana. Masih ada. Tapi kalau yang wilayah lain tentunya tidak ada perlu lagi kami ini. Kemudian ada penugasan sebanyak 88 orang itu yang SPP sampai 30 November. Nah, terkait yang 30 September. Terkait 30 September ini, nah, kami mengharapkan evaluasi dari SKPD. Apakah yang 30 September ini memang pas orangnya? Karena dari data kami ini sebenarnya dari segi kehadiran, kemudian kemampuan secara administrasi itu nggak ada memadai gitu. Nah, ada yang mampu tapi disiplinnya nggak bagus. Nah, kita tunggu tanggapan dari SKPD. Memang diperjuangkan ada gitu. Nah, kalau SKPD memperjuangkan, mereka sampaikan surat, tolong diperjuangkan. Jadi saat ini sudah ada 4 SKPD yang memperjuangkan. Nah, pertanian, Kominfo, kemudian pertanahan, bagian pertanahan dan dinas pendidikan yang tetap memperjuangkan sampai Desember. Jadi kami untuk SKPD lain kami tunggu sampai dengan tanggal 15 September berkenan dengan ini. Karena terus terang aja waktu kita minta rankingan oleh SKPD itu, tolong Pak sampaikan nih ranking TNP ini. Nah, karena kita mungkin mau mengurangi gitu atau merasionalisasi. SKPD itu nilainya ada signifikan, ada yang nilainya sama 87 semua. Lalu kami kayak apa nilainya kan? Ada sejalan lawan gitu ya. Kemudian di sisi lain ya maklum aja kadang-kadang kan ada keluarga, ada macam-macam lah. Ada yang memang ini komunikasi bagus segala macam lah. Jadi kita kan mengharapkan SKPD itu yang memang mampu menunjang gitu aja SKPD. Jadi kami sampaikan beberapa SKPD yang itu juga. Kemudian saat ini tanggal 1 sampai 30 November kami masih melakukan pendataan untuk formasi outsourcing. Nah, itu karena dari 1.115 TNP yang rekomendasi diperpanjang oleh Bupati, itu ada 63 yang tetap menjadi TNP, 634 yang tetap menjadi TNP, kemudian ada 511 atau 511 yang akan jadi outsourcing atau mungkin tidak diperpanjang. Nah, 511 ini tadi 27 yang sampai Agustus, kemudian 88 yang sampai 30 September yang menunggu evaluasi dari SKPD, kemudian ada 285 yang sudah kami dari hasil unjuk kerja dan kemarin itu yang memang layak untuk jadi outsourcing. Yang 285 ini terdiri dari pramuka kebersihan atau petugas sampah yang ada yang sering kita lihat itu ada di LH, ada di pasar, kemudian ada pramuka kebersihan yang ada di Dinas PU. Nah itu yang memang outsourcing itu. Kemudian juga petugas laundry, kemudian di dapur di rumah sakit, nah itu layak outsourcing. Kemudian supir, kemudian pramuka kebersihan di kantor, cleaning service, apa segala macam petugas keamanan itu layak outsourcing. Dan anggarannya pun sudah tersedia di 2022. Nah itu ada 285 itu yang memang ini. Dan kami nanti memastikan lagi apakah tersedia anggaran itu karena sudah anggaran yang kita geser ke SKPD untuk dianggarkan. Jadi mungkin berkenan gajinya tentu mungkin lebih baik dibanding yang TNP sekarang. Namun yang jadi permasalahan ada lebih kurang
108 ini yang masih tanda tanya ini, apakah 108 ini diusulkan oleh SKPD Asumsi atau jadi TNP atau tidak diperpanjang. Itu yang kami komunikasikan. Karena kalau di asumsi kita pastikan duitnya ada gitu nah. Duitnya di SPD ada kalau asumsi. Kalau di TNP, nah sedangkan di BKPSDM untuk anggaran tahun 2022 itu dari anggaran sebelumnya 20 miliar sekarang menjadi 10 miliar 680. 10 miliar 680. 10 miliar 680 ini kalau kita hitung, nah ini hitungannya. Kalau gajinya tetap sekarang, tetap sekarang ini yang pelaksana umum itu 1.050.000, kemudian yang fungsional 1.300.000, fungsionalnya ada yang fungsional di perawat, bidan, ada yang di Satpol PP tetap 1.300.000 kada naik maksudnya itu awal mencapai 825 orang. Kalau nilainya ada naik, nah kan keinginannya dinaikkan lah, yang ideal lah misalnya yang pelaksana 1.300.000, yang fungsional jadi 1.500.000. Kalau dinaikkan itu jumlahnya 650 orang yang jadi TNP. Nah, kalau jumlahnya naik lagi tentu akan sedikit jumlah TNP-nya. Nah kaitan ini kalau nya 825 yang kemudian dalam artian gaji TNP itu akan naik. Nah tentunya dikurangi 285, selisih itulah yang masih menjadi diskusi bagaimana selanjutnya. Jadi kalau misalnya anggaplah gaji TNP kita naik 1145, nah, dikurang 27, dikurang 825, dikurang 285, ya lebih kurang 10 orang lah yang masih ini kita tunggu SKPD. Kalau gajinya naik, tentunya kan maharan naik gitu. Itu mungkin penjelasan secara teknis Pak Ketua dan pimpinan rapat hadirin sekalian yang mulia. Pada waktu itu kita P3K kurang lebih 1.500, kalau tidak salah Pak Minggu ya. Kemudian untuk pegawai ASN-nya, CPNS-nya itu kurang lebih 250 ya? Hah? 127, sorry. Pada waktu itu kita dapat informasi ASN-nya 127, kemudian P3K-nya 1.500, dan kebetulan itu posisinya ada di guru semua ya pada waktu itu ya. Nah, pada waktu itu Pak Sekda yang mewakili Pemkab bersuratlah ke DPR. Sebenarnya surat ini tidak perlu dilayangkan ke DPR karena secara teknis adanya kan secara teknis ini dilakukan oleh Pemkab dalam rangka melakukan seleksi ini. Kami di DPR begitu itu dilaksanakan, diajukan, pasti akan menyetujui karena di sana sudah menghitung semua. Tim anggaran pemerintah daerah sudah mengetahui kemampuan keuangan daerah kita, kemudian disampaikan pada waktu ke DPR lagi bersurat, pemerintah daerah pada waktu tidak sanggup menggaji jika diangkat 1.500 sekaligus. Nah sehingga akibat yang dilakukan itu adalah berdampak kepada pembatalan ASN juga karena satu paket pada waktu itu disampaikan secara aturan. Nah ini yang sangat disayangkan. Nah kemudian keluarlah di bulan Juli tadi, saya lupa tanggal 5 ya tadi ya, pemberhentian ada beberapa TNP kita tanpa dibarengi dengan pengangkatan P3K. Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya tadi saya sampaikan, memang pengangkatan P3K ini adalah kewenangannya di pusat juga, yang menentukan siapa yang lolos di daerah. Tetapi yang diutamakan tetap adalah TNP yang ada di kabupaten selaku yang menjadi peserta P3K tadi. Nah tentu inilah yang harus dipertimbangkan kembali. Tadi sekali lagi saya sampaikan karena ini aturan sampai 2023. Hari ini masih 2021. Jadi istilah orang zaman dulu, Belanda masih agak jauh. Belanda masih jauh. Jauh tapi sampai kan. Jangan sampai juga kan. Yang mana kebijakan ini sangat tidak populer sekali. Sangat tidak populer sama sekali kebijakan ini kalau menurut saya. Dan sangat akan menimbulkan keresahan yang jelas. Ini yang sudah saya terima.
sekali lagi disampaikan, karena di dalam legislatif ini seluruh fraksi adalah pendukung Pak Bupati. Makanya saya juga sangat menyayangkan kebijakan ini tanpa dibarengi dengan kebijakan yang menguntungkan lainnya. Silahkan tadi satu lagi.